Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Safitri Ida Dalilah. Nah, di video saya ini saya akan menjelaskan biografi dan pencapaian-pencapaian salah satu ilmuwan Islam. Menarik. Yuk kita lihat. Pada awal pertumbuhan Islam dunia, pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang hingga saat ini penemuannya masih digunakan dan menjadi rujukan sebagai dasar perkembangan pengetahuan modern. Di antara tokoh ilmuwan muslim itu adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi atau lebih dikenal dengan Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan besar pada masa dinasti Abbasiyah yang lahir sekitar tahun 785 Masehi di kota Khwarizmi atau sekarang adalah kota Haifa di Uzbekistan dan wafat di Baghdad di sekitar tahun 850 Masehi. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Sejak kecil, Al-Khwarizmi sangat gigih dan bersemangat untuk menuntut ilmu. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, saat kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan yang mana banyak ilmuwan dan juga pedagang dari berbagai daerah datang ke kota Baghdad. Begitu juga Al-Khwarizmi, ia pergi ke kota Baghdad untuk menuntut ilmu di sana, hingga kemudian ia tumbuh menjadi seorang ilmuwan yang sangat masyhur. Tercatat ia pernah menjadi salah satu anggota di Baitul Hikmah atau Darul Hikmah yang disebut juga Wisma Kearifan di kota Baghdad, yaitu sebuah perpustakaan besar, lembaga penerjemahan, dan juga pusat penelitian ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya di masa Khalifah Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Dia mendalami ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan juga Yunani sepanjang hidupnya. Ia mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset keilmuan, dan banyak penemuan-penemuan penting yang sudah ia torehkan. Salah satunya karya terbesar Al-Khwarizmi di bidang matematika adalah Al-Jabar, yang menulis buku Alkitab Al-Jabar wal Muqabalah atau kitab yang merangkum perhitungan, perlengkapan, dan penyeimbangan pada tahun 830 Masehi. Al-Jabar adalah materi yang banyak dipelajari di dunia. Al-Jabar merupakan satu cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah menggunakan simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Kini Al-Jabar telah banyak dimanfaatkan di dunia dan menjadi salah satu materi yang wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Al-Khwarizmi juga berjasa dalam merumuskan dan menjelaskan dengan detail tabel sinus, kosinus, dan trigonometri. Nah, karena karya-karya ini kemudian Al-Khwarizmi disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Tidak hanya konsep Al-Jabar, Al-Khwarizmi juga merupakan orang yang pertama kali menemukan bilangan nol atau dalam bahasa Arab disebut sifar. Al-Khwarizmi adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka nol. Karyanya dalam bidang aritmatika tertulis dalam kitab Al-Jama' wa Tafriq bil Hisab bil Hindi, sebuah buku tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Ia memperkenalkan penggunaan angka Hindu 1 sampai dengan 9 dan angka 0. Ia juga membahas asal-usul angka serta sejarah angka-angka yang sekarang sedang digunakan di seluruh dunia. Melalui karya-karyanya inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Dalam karyanya itu juga Al-Khwarizmi mengenalkan konsep algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang logis mengenai penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma merupakan jantung ilmu informatika komputer. Maka tanpa adanya algoritma ini, mungkin tidak akan ada teknologi komputer seperti sekarang ini. Nah, karena prestasi-prestasinya ini di bidang matematika, maka Al-Khwarizmi kemudian ia mendapat julukan sebagai Bapak Matematika. Tidak hanya di bidang matematika saja, Al-Khwarizmi juga berkontribusi dalam bidang geografi dan astronomi.
di bidang geografi yang menulis buku yang berjudul Kitab Suratul, yang artinya buku pemandangan dunia atau kenampakan bumi. Buku ini selesai pada tahun 833 Masehi. Buku ini berisi revisi dan penyempurnaan terhadap peta yang ditulis oleh petua Ptolemeus. Al-Khwarizmi juga pernah memimpin proyek pembuatan peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mum dan berpartisipasi dalam proyek peta dunia bersama dengan 70 ahli geografi lainnya. Di bidang astronomi, Al-Khwarizmi juga memiliki karya yang fenomenal yang dibuktikan dengan adanya karya yang berupa tabel-tabel astronomi. Nah, itulah sederet prestasi yang telah ditorehkan oleh Al-Khwarizmi. Semoga kita dapat meneladani kegigihan dan semangatnya dalam belajar. Nah, itulah penjelasan singkat dari biografi dan pencapaian-pencapaian Al-Khwarizmi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salah